Kisah Nabi palsu Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Jika kemarin kita membahas seorang nabi palsu dari Yaman bernama Aswad al-Ansi, maka kali ini kita akan membicarakan sosok nabi palsu yang lain, yaitu Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Dia juga hidup di zaman Rasulullah. Pada tahun ke-9 Hijriah, ia memeluk Islam. Namun, di akhir hayat Nabi, ia murtad dan mengaku sebagai seorang nabi. Akan tetapi akhir hayatnya berbeda dengan Aswad yang tidak sempat bertaubat. Ia bertaubat di masa Khalifah Abu Bakar, dan di masa Umar, ia diperbolehkan ikut berjihad. Tulaiha adalah salah seorang dukun dari Bani Asad. Ia mengklaim sebagai seorang nabi di akhir masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi, ia sama seperti Musailamah al-Kadzab dan al-Aswad al-Ansi. Sama-sama mengaku nabi di saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Tulaiha tinggal di Busaha, sebuah tempat yang merupakan sumber air milik Bani Asad. Pengakuan Tulaiha sebagai seorang nabi mulai dikenal banyak orang setelah wafatnya Nabi SAW. Kaumnya pun menyusul. Mereka membatalkan perjanjian damai dengan kabilah Tai dan Al-Gauts. Kemudian mereka bersekutu dengan Ghatafan, kabilah di ujung Arab yang memang berselisih dengan Madinah. Bani Asad adalah sebuah kabilah yang bermukim di wilayah Najd. Mereka tinggal bertetangga dengan kabilah Tai di sebelah timur dan Bakar di sebelah selatan. Di sebelah utara ada kampung kabilah Hauzan dan Ghatafan, dan di sebelah barat adalah kabilah Abdul Qais dan Tamim. Suku-suku ini memiliki sejarah perjanjian damai sekaligus juga pertikaian. Perubahan keadaan damai dan perang sesuai dengan kondisi mereka dan perkembangan daerah di sekitar mereka. Pada tahun 9 Hijriah atau yang dikenal dengan Am al-Wufud alias tahun datangnya utusan-utusan, datanglah utusan Bani Asad menuju Madinah untuk berbayat kepada Nabi SAW. Mereka berikrar untuk memeluk Islam. Jumlah mereka yang datang saat itu 10 orang. Di antara mereka adalah Dirar bin al-Azur, Wabisyah bin Mabat, Tulaiha bin Khuwailid, dan lain-lain. Mereka berkisah tentang perdamaian mereka dengan kabilah tetangga, yakni Bani Tai. Nabi berusaha pada tingkat menengahi ini. Nabi menulis surat kepada mereka. Sebuah surat yang ditulis oleh Khalid bin Said. Bani Tai menanggapi, syaratnya mereka tak boleh mendekati sumber udara dan tanah Tai, karena air Tai tidak halal bagi mereka, dan jangan mengolah tanah orang-orang dari mereka. Mereka menunjuk Qudai bin Amr, seorang dari Bani Atsra, sebagai pegawai mereka. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan melumuri wajah kalian dan memperburuk bokong kalian. Ingatlah Allah dengan berdiri. Di masa hidup Nabi SAW, beliau memerangi orang-orang yang mengklaim sebagai Nabi, seperti Nabi palsu Al-Aswad al-Ansi. Rasulullah memerintahkan Dirar bin al-Azur untuk menghadapi Tulaiha. Namun misi ini belum berhasil hingga Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan posisi Nabi memimpin kaum muslimin. Ia menunjuk Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu memimpin pasukan untuk menumpas Tulaiha dan pengikutnya. Khalid berhasil mengalahkan pasukan Tulaiha. Namun si Nabi palsu ini berhasil melarikan diri ke Syam. Dalam masa pengungsi itulah Tulaiha sadar dan kembali menyatakan keislamannya.